Pemirsa masih di IDX langsung closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova selaku Technical Analis Pindah Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Ivan. Selamat sore, apa kabar Pak? Sebelumnya dari sisi sektoral tadi juga sempat kita singgung dan kita sampaikan pendorong datang dari teknologi dan juga dari saham-saham yang ada di sektor energi. Secara teknikal, bagaimana melihat penguatan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan dan belum mampu menembus di atas level 6.800-an? Oke, ya. Jadi pergerakan IHSG memang saat ini sudah bisa kita katakan sudah meninggalkan masa-masa suramnya yang mengalami tekanan ya kemarin Mas David ya. Yang mencoba untuk menguji level support krusial di 6510. Dan untuk saat ini IHSG tampaknya masih optimis, saya optimis masih akan membentuk suatu pola impulsif, artinya setelah false break di tanggal 24 kemarin terhadap moving average 20, maka kali ini IHSG kembali untuk hari ini ya kembali ditutup di atas moving average 20 dan membuka lagi peluang untuk menguat ke level psikologis terdekat yaitu 6802, yang mana ini juga bertepatan dengan level Fibonacci retracement 61,8 dari panjangnya koreksi yang terbentuk sejak dari tanggal 8 Februari sampai dengan bottoming di tanggal 16 Maret kemarin. Jadi kalau kita perhatikan jika memang besok hari Rabu ya mengalami penguatan dan break level resisten di 6777, maka sudah terbentuk 5 gerakan, artinya ada peluang meskipun nanti setelah mencapai 6.800 ada kemungkinan koreksi, maka koreksi ini akan merupakan suatu fase koreksi yang akan sangat wajar dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan buy on weakness pada saham-saham pilihan sebelum IHSG melanjutkan kenaikan di fase kenaikan berikutnya, seperti itu. Baik, penutupan hari ini ada di 6.760 Pak Ivan. Sementara tadi dari level resisten 6.777, Anda katakan ini akan memberikan peluang besar untuk indeks harga saham gabungan untuk menembus ke level 6.800-an. Artinya range-nya tidak terlalu lebar nih Pak. Bagaimana skenario atau peluangnya untuk perdagangan esok hari untuk menembus di level 6.777 ini? Ya, mungkin untuk esok hari karena besok kita tahu ya beberapa hari terakhir sejak dari pekan lalu ini saham-saham big caps telah membagikan dividen, sudah masuk ke ex-date seperti itu, dan biasanya saham-saham yang masuk ex-date seperti BRI dan BMRI ini mengalami gap down, dan mungkin yang menjadi pemberat berikutnya di esok hari adalah BBCA yang saat ini cum-date dan esok akan masuk ke ex-date seperti itu, sehingga kemungkinan kenaikan terbatas setelah penguatan yang agresif di hari ini ditopang oleh saham-saham teknologi dan juga saham-saham energi ini, kemungkinan kenaikan terbatas akan menjadi suatu hal yang wajar seperti itu Mas David, karena rally yang sudah terjadi dari tanggal dari bottom di tanggal 16 ini sudah terlihat membentuk suatu pola impulsif, dan kenaikannya kalau kita melihat mungkin kalau di chart yang lebih kecil yaitu di chart 4 jam juga sudah mulai agak sedikit lebih melandai seperti itu, sehingga ini memang skenarionya membentuk pola impulsif dan sangat mungkin jika besok break di atas 6777 kenaikan mungkin terbatas ke 6.800-an, 6.802 mungkin sekitar itu, dan kembali terkoreksi karena di area 6.800 memang terdapat banyak fraktal yang bisa menjadi area resisten yang sebelumnya juga pada kesempatan sebelumnya ini menjadi area-area penahan kenaikan pada IHSG seperti itu. Baik, dari sisi sektoral Pak Ivan, terutama dari perbankan big cap, kalau kita tahu dari sisi global ini, dari krisis perbankan tampaknya sudah mulai mereda. Hal ini ditandai dengan kenaikan cukup signifikan dari beberapa saham perbankan global yang sebelumnya tertekan cukup dalam. Sementara dari domestik yang hari ini lebih cenderung mendatar bahkan cenderung tertekan. Apakah memang lebih ke arah momentum pembagian dividen, cum-date sama ex-date-nya yang memberikan pengaruh pergerakan kepada saham perbankan dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya, untuk
Untuk saham-saham perbankan kita memang cukup tertopang ya dengan adanya optimisme pembagian dividen dan juga menantikan laporan keuangan kuartal 1 nanti tentunya untuk saham-saham perbankan, sehingga kalau saya melihat memang ada pun tekanan jual selama 2 hari ini di sektor finance ya, sektor saham-saham perbankan ini tetap terlihat adanya aksi akumulasi yang secara teknikal kita melihat dari bentukan candlestick-nya membentuk atau meninggalkan lower shadow di 2 hari terakhir, dan hari ini indeks sektor finance ini membentuk hammer candle, sehingga penguatan di esok hari ini menjadi suatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi seperti itu, Mas. Baik, dari beberapa perbankan big cap, mana yang paling Anda rekomendasikan kalau kita lihat dari sisi pola pergerakan teknikal, terutama di penutupan sesi kedua hari ini? Oke, sebetulnya dari saham-saham perbankan ini semuanya menarik, dan adapun kalau terkoreksi ini tinggal kita perlu mengukur seberapa mungkin koreksi ini akan terjadi, seberapa dalam koreksinya. Yang pertama mungkin kalau kita bicara BPRI ini tentunya masih ada kemungkinan untuk melanjutkan koreksi di suatu range konsolidasi ya, suatu rentang konsolidasi yang mana supportnya adalah di kisaran 4640, dan koreksi ke area 4680 sampai 4700 ini akan menjadi suatu peluang untuk melakukan akumulasi beli kembali. Dan kalau melihat dari skenario IHSG, nampaknya yang paling mungkin memang pergerakan saham-saham sektor perbankan ini lebih kepada pergerakan sideways seperti itu. Dan juga kalau kita bicara perbankan lain mungkin yang sudah melalui masa exit ya, yaitu Bank Mandiri, ini juga ada support di kisaran 9.900 yang bisa dimanfaatkan sebagai area beli terdekat sebelum kita melihat lagi apakah kemudian pola koreksi ini akan berkembang menuju ke 9.700 atau tertahan di 9.900 seperti Baik, itu. Kebetulan ada pertanyaan untuk BMRI, ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Pak Ivan menanyakan BMRI sudah di harga average down nih Pak, di 9.844. Bagaimana untuk besok, apakah bisa turun lagi? Kalau iya, di harga berapa saya harus entry kembali ini? Kalau kemungkinan jebol di bawah 10 ribuan lagi, Pak Ivan. Singkat saja, Pak. Ya, kalau sudah punya posisi di kisaran 9.800-an, sebaiknya hold terlebih dahulu, dan kita mengantisipasi worst case kalau ternyata pola koreksi ini berkembang ke arah 9.700, itu sebagai area untuk averaging down kembali. Sehingga untuk posisi saat ini sebaiknya hold terlebih dahulu, tidak perlu buru-buru untuk menambah posisi seperti itu. Oke, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap, dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya untuk BMRI. Pak Ivan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Nanti juga kita akan singgung saham sektor energi dan juga sektor teknologi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Season Closing, dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ivan Rosanova selaku Technical Analyst Bina Arta Sekuritas. Pak Ivan, sebelum melihat saham pilihan, atau saya akan sampaikan nanti saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, kita ke sektor energi terlebih dahulu. Hari ini juga ikut menopang penguatan indeks harga saham gabungan secara year to date ini. Sektor energi masih tertekan sampai sejauh ini setelah mengalami penguatan signifikan di sepanjang tahun lalu. Nah, lebih mengerucut lagi Pak Ivan, lebih kepada saham-saham pertambangan batu bara yang beberapa sahamnya naik cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Di tengah pelemahan harga komoditas, kemudian juga rencana pembagian dividen jumbo, bagaimana Anda melihat prospek dari saham-saham pertambangan batu bara baik jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang, Pak Ivan? Oke, di tengah pelemahan ya, masih relatif rendahnya harga komoditas batu bara. Namun tetap kita melihat di perdagangan kemarin itu kontrak batu bara ditutup rata-rata menguat seperti itu, sehingga sepertinya ini ada suatu harapan bahwa akhir dari suatu tren turun yang cukup panjang ini akan segera kita lihat seperti itu. Dan terkait juga dengan rencana pembagian dividen jumbo pada beberapa emiten ini tampaknya akan berpotensi untuk mengerek
penguatan harga pada emiten-emiten batubara ya misal. Salah satunya mungkin kalau kita melihat di saham PTBA itu ada peluang untuk menguat dan membentuk juga suatu pola impulsif pergerakan 5 gelombang ke atas dengan arah ke 4.100 yang mana saat ini untuk PTBA di daily chart itu masih ditutup di bawah MA20 sehingga esok Baik, hari perlu terjadi adanya penutupan di atas MA20 untuk melanjutkan peluang naik menuju ke 4.100 dan kalau kita bicara untuk target jangka menengah dan jangka panjang mungkin saya melihat kecenderungannya untuk emiten energi termasuk salah satunya batubara PTBA ini best case itu akan mendekati ke level puncak sebelumnya yaitu yang ada di kisaran 4.630 mungkin akan ya. mengarah ke 4.330-an seperti itu Mas. Baik, range yang masih cukup lebar, penutupan hari ini masih di 3.810 Pak Ivan. Kebetulan ada beberapa penanya yang masuk menanyakan saham pertambangan batu bara. Saya ke pertanyaan clay yang ada di Bandung terlebih dahulu. Untuk Bumi Pak, sudah masuk di level 126. Bumi hari ini tampaknya juga menguat signifikan 6,20% di 137. Jangka pendek arahnya kemana Pak Ivan? Singkat saja Pak, support dan resistennya. Oke, untuk level support mungkin bisa diperhatikan di level 130 ya. Sementara untuk resisten ini masih ada potensi penguatan. Kalau kita melihat ke weekly chart ini sebenarnya arah penguatannya masih ke 148 sebagai resisten terdekat. Dan kalau tertahan di level tersebut mungkin akan ada terjadi pullback terlebih dahulu seperti itu. Baik, sudah ambil posisi di 126, hold saja Pak Ivan. Ya, untuk saat ini bisa hold karena terbentuknya candle masih cukup menarik. Di weekly chart juga masih akan berpotensi membentuk long bullish Marubozu seperti itu sehingga masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan ke resisten terdekat mungkin kita melihat di sepanjang pekan ini ya Mas David. Baik, selanjutnya ada Ibu Lisa dari Medan. Pak Ivan menanyakan saham Adaro Mineral ini. Apakah bisa naik lagi tidak? Tapi sayang sekali tidak disebutkan di sini apakah entry-nya di level berapa begitu maksud saya. Adaro hari ini juga ditutup menguat 3,36% di 2770. Peluang jangka pendek untuk Adaro, terutama dari sisi penguatan Pak Ivan, support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan. Oke, untuk level support kita bisa mengacu ke level terendah hari ini yaitu di 1155 artinya jika secara candle dia masih membentuk higher high artinya tren naik masih terjaga sementara untuk level resisten hari ini ditutup di atas 520 peluang untuk target resisten Fibonacci itu ada di kisaran 1310 mungkin untuk 1-2 hari ke depan seperti itu. Baik, selanjutnya ada Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat. Pak Ivan menanyakan saham ITMG, Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak dengan penguatan yang signifikan hari ini di 39.725. Untuk ITMG ditutup di sedikit resisten. Kalau untuk masuk saat ini memang kalau kita melihat dari strukturnya cukup tinggi sehingga untuk level stop loss harus cukup ketat ya untuk saat ini mungkin support ada di kisaran 38.600 artinya kita asumsi bahwa candle saat ini masih bisa disusul dengan kenaikan di esok hari ke arah 41.050 ini sebagai resisten berikutnya. Jadi kalau mau trading buy bisa dengan level support yang perlu diperhatikan di 38.600. Oke, review dan rekomendasi dari beberapa saham pemirsa yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami.